Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembali lagi bersama saya Hijab Merah bercerita. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang mungkin sedikit jenaka. Semoga menjadi hiburan bagi bunda-bunda semua. Yuk kita simak kisahnya. Assalamualaikum. Seru seorang wanita masih dengan pakaian piyama panjangnya dan juga jilbab sportnya. Siapa lagi kalau bukan Meli? Ya, namanya Meli, wanita yang kini sudah berusia 26 tahun. Cantik, multitalenta, tapi multitalenta yang dimaksud di sini tentang pekerjaan rumah ya. Apa saja bisalah. Kau suruh manjat pohon kelapa pun dia bisa. Kau suruh manjat pohon jambu sampai ke ujungnya juga bisa. Hanya satu kekurangannya. Yap, dia tidak feminin dan tidak anggunly. Itu mah bukan satu, namanya dua kekurangan. Pokoknya begitulah ya guys. Pagi-pagi sudah bertamu ke rumah tetangganya yang hanya berjarak 5 langkah lebih menuju 8 langkah untuk minta makan. Tapi tenang, dia hanya berani minta makan sama tetangganya satu ini. Kalau sama tetangga yang lain, mana dia berani? Pintu rumah yang ia ketuk pun terbuka, menampakkan wajah wanita parubaya yang masih terlihat awet muda, walaupun sudah termakan oleh usianya yang tak lagi muda. Namanya Bu Dinda. Bu, lapar aku, tutur Meli merengek, membuat Bu Dinda tersenyum. Woi, gak tahu malu kau. Pagi-pagi dia bertamu di rumah orang, teriakan seorang wanita parubaya yang seusia dengan Bu Dinda. Suara itu berasal dari rumah Meli, dan sudah pasti pemilik suara tersebut adalah ibunya Meli, namanya Bu Rita. Aku lapar lah, seru Meli. Macam gak punya rumah kau, minta makan di rumah orang. Mak gak masak, makanya masak lah mak, biar anakmu ini gak minta makan sama tetangga, ujar Meli. Logat bicaranya yang memang seperti itu, keras. Beli Mel, banyak warung. Jangan merepotkan Bu Dinda terus kau. Jangan kayak orang susah. Lah, memang orang susah kita kan? Ya iya susah, tapi kan gak susah-susah amat lah. Alah, sama aja lah mak. Udah lama, aku mau makan dulu. Mama pergi saja kerja, aku kan libur. Kalau dibilang sama orang tua dengar kau, pulanglah. Malu aku tahu kalau kau ke rumah Bu Dinda terus minta makan. Macam anak gak diurusnya kau. Emang mama gak ngurus aku loh. Astagfirullah kau ini. Lama-lama Bu Rita bisa kena serangan jantung kalau ngomong sama anaknya itu. Sudahlah, anak satu-satunya tapi sangatlah keras kepala. Sudahlah Rita, gak apa-apa. Kayak sama siapa aja. Udah biarin Mili sarapan di sini. Biasanya juga gitu kok. Lagian bentar lagi kan Mili bakal jadi menantuku, ujar Bu Dinda menengahi calon besan dan calon mertuanya itu. Janganlah kau bela terus dia Dinda, gak tahu diri dia nanti. Ngelunjak lama-lama. Susah kan? Kau saja nantinya. Gak apa-apa Rita, ayo sekalian sarapan bareng di sini, kata Bu Dinda. Enggak lah Din, malu aku. Cukup anak itu saja yang gak tahu malu. Aku sarapan di ruko saja. Aku berangkat dulu ya Din. Kalau semisal anak itu melunjak, hengkang saja dia dari rumah kau ya Din. Gak usah sungkan, tutur Bu Rita, membuat Meli mencibir kesal. Assalamualaikum Din, sambung Bu Rita. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Rit. Emak macam apa yang kupunya itu? Gerutu Meli setelah mamanya pergi. Jangan kayak gitu gitu-gitu mama kamu. Bisa ditukar tambah aja gak sih sama ibu? Tutur Meli lagi membuat Dinda malah terbahak. Gak usah ditukar sih, kan bentar lagi ibu bakal jadi mertua kamu. Oh iya juga ya. Alah, pakai malu-malu begitu. Udah, ayo masuk, kita sarapan, ajak Bu Dinda yang diangguki Meli. Bu Dinda sebenarnya orang yang kaya, namun ia memilih untuk hidup sederhana saja. Ya, nggak sederhana sekali juga sih. Maksudnya rumahnya tak dibangun bertingkat-tingkat begitu, macam orang kaya biasanya.
Suaminya punya usaha yang menjamin, jadi Bu Dinda tak perlu pusing memikirkan biaya hidup sehari-harinya karena transferan dari sang suami yang bekerja di kota sebelah. Terlebih kedua anak laki-lakinya sudah pada mapan semua. Martin usia 29 tahun, anak pertama Bu Dinda, bekerja di sebuah perusahaan yang ada di kota ini dengan jabatan manajer. Mohan usia 26 tahun, anak kedua Bu Dinda, bekerja sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di kota ini juga. Sementara itu, Meli hanya bekerja di sebuah restoran dan menjadi kasir di sana. Namun Meli memiliki kerja sampingan yaitu menulis novel. Bu Rita sendiri memiliki ruko yang lumayan besar namun jarak dari rumahnya membutuhkan waktu 10 menit baru sampai. Makanya Bu Rita tak terima kalau Meli bilang mereka orang susah, karena bagi Bu Rita mereka nggak susah-susah amat kok. Kenapa Meli tidak ikut bekerja dengan ibunya? Karena kata Meli gajinya sedikit, terus ibunya itu ngomel terus kalau sama dia. Makanya Meli lebih memilih kerja sebagai kasir di restoran orang. Kamu sarapan lah Mel, ibu mau cuci piring dulu, tutur Bu Dinda. Ku bantu saja dulu lah ibu cuci piring. Gak enak aku, masa aku makan terus ibu cuci piring. Gak sopan kali aku Bu. Alah, kayak apa saja kamu ini, sudah makan saja kamu, lagian cucian piring sedikit. Gak enak aku jadinya Bu. Hele, begaya kamu ini. Aku makan ya Bu. Iya, kasih kenyang. Emang ibu sudah makan? Sudah, tinggal si Mohan yang belum. Lah iya, loh. Lohan? Mana Lohan? Tanya Meli. Ia memanggil Mohan dengan sebutan Lohan. Masih tidur, dia makan begitu kalau hari libur. Kalau Mas Martin kemana Bu? Martin tadi pamit pergi sekitar jam 6:30. Kalau nggak salah, ibu juga nggak tanya dia mau kemana. Dia cuma pamit aja pergi gitu. Emang dia nggak ngabari kamu? Tanya Bu Dinda lagi. Lupa kali dia Bu, biarin aja nanti juga. Kalau ingat pasti dikabarin. Asik makan sembari ngobrol dengan Bu Dinda, Mohan keluar dari kamarnya dengan muka bantalnya. Mana nggak pakai baju pula. Bu, lapar, rengek Mohan memasuki dapur. Meli yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala. Sahabatnya itu tak pernah ada perubahan, model dan kelakuannya masih manja seperti itu pada ibunya. Ya tinggal makan tolohan, makanan seabrek-abrek di atas meja tinggal makan. Masih harus teriak dulu manggil ibu, tutur Meli. Lalu, dari kapan lo di sini? Buset dah, masih pagi umbel dan numpang makan aja lu di rumah gua, tutur Mohan. Rumah ibu ye, bukan rumah lu. Ibu aja nggak masalah gue makan di sini. Nyapa lu sewot? Mohan pun tak menjawab lagi dan memilih duduk di kursi hadapan Meli. Lalu tangannya hendak menyendok nasi namun langsung dapat pelototan dari Meli. Cuci muka dulu Lohan, gosok gigi, pakai baju. Buset dah. Tuh, kerak iler lu masih bergaris di pipi. Shoot, diam umbel. Gue lapar. Jorok lu ih. Bikin gak nafsu makan tahu. Sana deh, minimal cuci muka. Males. Bu, Lohan Bu, jorok, rengek Meli membuat Bu Dinda geleng-geleng kepala. Kedua manusia itu memang selalu seperti itu. Hanya bertengkar, banyak mengejek, banyak juga keluyurannya. Mohan, cuci muka dulu sana. Bener kata Meli, kamu jorok ih. Masa makan ilernya masih nempel. Malu sudah besar, tegur Bu Dinda. Anak ibu sebenarnya siapa sih? Umbel mulu yang dibela, gerutu Mohan. Sementara Meli melet mengejek Mohan. Bukan tanpa alasan Mohan memanggil Meli dengan sebutan umbel. Karena semasa kecil mereka Mohan selalu melihat Meli yang beringus. Dan umbelnya itu keluar-keluar dari hidung. Membentuk angka 11. Tapi itu dulu ya, waktu masih kecil. Ibu tuh gak ngebela gue, tapi emang gue bener kocak. Udah sana lo cuci muka. Mohan pun beranjak dari duduknya dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Jangan lupa pakai baju, kasihan badan lu yang kurus kering itu dipamer-pamer. Ejek Meli lagi, membuat Mohan menatapnya sinis. Padahal sebenarnya badan Mohan kekar, perutnya juga kotak-kotak, tapi Meli geli ngelihatnya. Selang beberapa menit, Mohan kembali ke dapur untuk makan. Ia juga sudah memakai baju. Meli memang benar-benar mampu membuat Mohan jadi tidak percaya diri.
Padahal kalau di kampus, semua mahasiswinya sangat mengidolakannya. Entah ketutup apa mata Meli ini yang selalu mengatakan kalau Mohan jelek dan cungkring. Nah, gini kan cakep, gak bau iler. Emang gue cakep dari dulu, lu aja yang buta. Idih, baru dipuji sedikit udah gak tahu diri aja lu. Lu yang gak tahu diri, makan mulu di rumah ibu gue. Bu, Mohan bu. Aduh Meli, Mohan, tegur Bu Dinda membuat Mohan mencebik kesal. Mohan pun akhirnya diam-diam menggerutu di dalam hati. Umbel, ngeselin lu. Lauk gue lu embat semua. Buset dah. Apaan? Ikan asin gue, kenapa lu habisin Ege? Gue juga mau. Lah, iya ya, sorry lupa gue. Habisnya ikan asin campur sambal ini enak banget. Jadi kalap deh. Lagian ya Mohan. Lohan, masih ada ayam, ada ikan gurame, ada telur, ada tempe. Ngapa ikan asin yang lu permasalahin? Masih banyak lauk. Kagak usah ribet deh. Ya iya, tapi gue sukanya ikan asin, Umbel. Lu tuh orang kaya, kagak cocok makan ikan asin. Tadinya Meli mau makan ikan asin karena ia pun tahu diri numpang makan di sini. Jadi ia mengambil lauk yang paling sederhana. Namun Meli lupa kalau lauk tersebut adalah kesukaan Mohan juga. Dan hanya terdapat 3 potong saja tadi. Meli yang kalap karena ada sambal pun akhirnya menghabiskannya. Nyebelin lu Umbel. Bu, pokoknya besok ikan asinnya disembunyiin ya, gerutu Mohan. Keduanya memang selalu seperti itu. Bentar malam, nongki kuy, ajak Meli. Di mana? Jawab Mohan gercep. Di kafe baru, yang lain pada ngajakin. Emang lu gak lihat grup? Kagak, gue sematin grupnya. Berisik sih. Begaya lu. Jadi mau gak? Ajak si Niti juga, ujar Meli lagi. Iya nanti kalau dia mau. Kayak lu gak tahu aja. Jarang banget Niti mau diajak nongki. Niti adalah kekasih Mohan dan mereka sudah tunangan. Ya udahlah, yang penting lu traktir gue nanti ya. Alah, giliran ngajakin nongki aja lu minta traktiran mulu. Udah, lu yang ngajakin, lu pula yang minta ditraktir. Jangan gitulah sama anak yatim ini. Traktir ya Pak dosen, ujar Meli. Gak boleh perhitungan, kasihan ntar si Neti kalau jadi istrimu dapat suami perhitungan. Iya, bawel. Nah gitu dong Pak dosen, emang baik. Lagian kenapa lu kagak minta duit sama abang gue sih? Dia kan tunangan lu. Saru, belum jadi istri udah minta-minta. Lah, terus ngapa minta sama gue lu? Lu kan bukan tunangan gue, bukan juga calon istri gue. Kan lu saudara gue, Han. Kita kan bestie, ujar Meli sembari menautkan kedua jari telunjuknya. Pret, giliran ada maunya aja lu baru bilang gue saudara lah, sahabat lah. Kemana lu waktu gue ketangkep po? Lazy gara-gara ulah lu malah lari ninggalin gue, kampret. Tutur Mohan membuat Meli tertawa terbahak-bahak. Bu Dinda ikut tertawa. Meli ikut balap layar menggunakan motor Mohan. Saat itu Mohan tidak tahu kalau motornya dipinjam untuk balapan. Berkali-kali Mohan telepon Meli. Karena sudah jam 10 malam Meli belum pulang. Dan saat diangkat, Meli langsung mengatakan kalau dia ada di jalan. XX sedang balapan. Terkejutlah Mohan. Otomatis Mohan langsung menyusul. Mohan mengomel sepanjang jalan sampai di alamat yang diberikan Meli. Sampai di sana, Mohan melihat Meli yang sudah dalam tahap start, sudah berjejer dengan lawan lainnya. Mohan memanggil Meli, membuat Meli menoleh dan tertawa cengengesan. Namun belum sempat melaju, suara sirine mobil polisi mengagetkan semua para manusia yang ada di sana. Mereka semua lari berbondong-bondong. Mohan mendekat ke arah motor yang dinaiki Meli. Dari tadi Meli berusaha menyembunyikan motor tersebut. Namun tak maunya lah. Motor lu kenapa dah? Emang lagi agak bermasalah? Kadang gak mau bunyi, makanya gue susul lo. Takut kenapa-napa Lu minjem motor ternyata buat yang enggak. Jadi ini gimana? Ya didorong. Alah, gak guna. Ayo lari. Motor gue gimana? Tinggalin aja. Kagak. Ya udah, urus aja motor lu. Sampai datanglah polisi dan mengira Mohan yang ikut balapan layar tadi. Sesampainya di kantor, Mohan menjelaskan semuanya dengan perdebatan yang alot.
Yah, lagian lu diajak lari kagak mau, tutur Meli, masih sembari tertawa. Bu Dinda sendiri sudah tahu cerita itu, Mohan sendiri yang menceritakannya. Entah kenapa Bu Dinda sangat menyukai Meli. Mungkin kalau orang lain yang melakukan itu pada Mohan, Bu Dinda akan marah. Tapi kalau Meli, Bu Dinda malah berasa terhibur dengan kelakuannya. Bu, aku pulang dulu ya. Udah kenyang mau lanjut tidur. Kenapa nggak tidur di sini aja? Kan ada kamar tamu. Gak mau abu, lohan berisik. Ya udah nanti siang kalau lapar kesini aja lagi. Sip bu, pasti itu mah. Aku juga mau beberes rumah dulu. Ntar emak Suri yang galak itu mengomel kalau istananya belum dirapiin kan. Dadah bu, makasih ya makanannya. Aku kenyang banget. Lancar terus ya bu rezekinya. Biar aku bisa makan enak terus di rumah ini. Hehehe. Muah. Sambung Meli lalu mengecup pipi Bu Dinda. Membuat Bu Dinda tersenyum. Ya sedekat itu Meli dengan Bu Dinda. Maka dari itu Mohan selalu berasa seperti anak terbuang. Ingat ya, ntar malam nongki, traktir gue. Kali ini Meli berujar pada Mohan. Iya, well, bawel. Meli pun melangkah menuju keluar rumah. Namun sampai di ruang tamu, ia berpapasan dengan Martin. Mas Martin, sapa Meli. Membuat Martin tersenyum. Habis makan, Dek. Iya. Mas dari mana? Oh, itu dari kantor. Ada berkas yang ketinggalan. Dan baru aku ambil tadi pagi. Maaf ya, aku lupa ngabarin kamu. Iya, Mas. Aku ngerti kok. Ya udah aku pulang dulu ya, tutur Meli. Martin mengangguk. Mas Martinnya berubah. Biasanya Martin akan selalu mengelus sayang kepala Meli. Namun kali ini Martin langsung main nyelonong masuk rumah. Membuat Meli kesal sekali, merasa diabaikan. Merasa wanita yang sangat menyedihkan. Merasa paling tersakiti. Ih, kok nggak elus kepala sih? Gerutu Meli, lalu berjalan sembari menghentak-hentakkan kaki menuju rumahnya sendiri.